Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu semangat ya. Semangat Sabtu, semangat yang mau pulang nanti pulang kampung gitu ya. Yang mau ada janjian sama teman atau pacarnya, ya berarti semangat Sabtu. Bagi yang tidak punya pacar tetap bahagia. Kadang pacar itu bikin kita malah apa ya terikat gitu. Kemana-mana harus lapor pacar, makan saja harus WA pacar gitu kan. Jadi berbahagialah juga yang tidak punya pacar. Oke, itu hanya intermezzo teman-teman. Oke, selamat pagi. Intinya salam semangat. Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan November. Ya teman-teman ya, jadi kita sudah 1 November. Sudah menjelang akhir-akhir perkuliahan. Berarti di akhir November kita akan ujian akhir semester. Dan semester pertama telah teman-teman lalui dengan sukses. Gitu. Oke, sebelumnya saya mengaturkan salam dalam Dhamma, kita agungkan Guru Sang Buddha dengan salam Namo Buddhaya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi pembahasan kita tentang cita 89-121 itu telah selesai di materi kemarin. Telah selesai dengan dibahasnya materi tentang apa? Tentang Lokutara Cita 840. Nah, ini. Nah, berarti seluruh pikiran ini ya 89-121 itu telah selesai dengan ditandai kemarin telah teman-teman apa ya teman-teman kita ajak untuk membahas Lokutara Cita dan teman-teman sudah tahu bagaimana kesimpulannya dari materi Cita 89-121 itu bahwa kita harus punya yang namanya growth mindset. Jadi pikiran sing urip tumbuh berkembang. Bukan pikiran yang hanya stuck gitu-gitu saja. Ya wis lah, pikirannya ya begini saja gitu ya. Mungkin pagi jam 7 mandi, berangkat kuliah jam 8, nanti kuliah sampai jam berapa, kalau kosong siang ya tidur, tidak ngapa-ngapain. Kuliahnya jam 3, berangkat lagi jam 3, pulang jam 4:30, sampai asrama, makan, tidur. Nah, bukan hanya seperti itu, tapi di sela-sela rutinitas perkuliahan itu selalu mencari ilmu, informasi yang positif yang membuat pikiran kita itu kayak tumbuh gitu. Ibaratnya tanaman itu kita selalu merambat menjalar ke atas gitu, berkembang gitu. Menghasilkan bunga-bunga, menghasilkan ide-ide bagus, menghasilkan buah gitu ya, menghasilkan karya-karya tertentu. Nah, pikiran manusia itu harapannya seperti itu. Nah, secara spiritual kita harus growth, kita harus tumbuh pikiran kita bukan hanya dari kelas 1 salah cita, tapi kita arahkan naik terus, naik tingkat. Pikiran kita itu muda tingkatnya gitu ya. Bertambah, bertambah, bertambah sampai ke titik terbaik spiritualitas yaitu tingkat kita yang jumlahnya 840. Ingat ya, 8 dari mana? 4 maga, 4 pala. 40 dari mana? Setiap satu maga dan satu pala itu dikalikan jana 5. Berarti 8 kali 5. Ketemunya 4. Tahu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu masuk materi yang namanya cetasika. Jumlahnya 50. Cetasika itu apa, Bu? Cetasika itu ya pasangannya cita. Cetasika itu unsur-unsur pembentuk cita, unsur-unsur batin pembentuk pikiran. Karena pikiran itu tidak muncul secara tiba-tiba. Pikiran itu tidak muncul secara ujub-ujub. Jadi memang hukum sebab akibat itu berlaku. Jadi cita yang muncul itu adalah akibat, sebabnya akarnya adalah si cetasika ini. Akarnya juga bukan hanya satu, akarnya ada banyak. Ada akar baik, ya gitu ya. Ada pikiran baik, nanti hubungannya dengan cetasika yang baik. Kalau pikirannya buruk, ya nanti akarnya cetasikanya yang buruk. Pasangannya seperti itu. Kalau pikirannya bermeditasi, ya nanti cetasikanya cetasika meditasi. Yang menunjang bawana. Itu seperti apa? Nah, itu materi kita mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan sampai dengan UAS. Jadi dari awal kita ketemu kenalan agama sampai dengan UAS, harapannya kita bisa menyelesaikan cita 89-121 dan cetasika 50. Ya teman-teman. Sekali lagi, cita sudah tahu cita itu pikiran, gitu ya. Yang muncul cetasika itu akar pembentuk pikiran.
unsur-unsur pikiran. Mengapa kok harus ada unsurnya? Hubungannya seperti apa, Bu? Nah, pikiran itu tidak muncul secara tiba-tiba. Pasti ada unsur-unsur batin dulu yang istilahnya dia muncul gitu ya. Dia memberi stimulus ke pikiran, baru pikiran itu memikirkan sesuatu. Nanti kita akan lihat di slide bawah. Nah, ini visualisasi untuk menunjukkan betapa sibuknya pikiran kita gitu ya. Si pikiran kita itu berganti-ganti antara makan, televisi, pakaian gitu ya, motor, apalagi mikir apalagi seperti itu. Pikiran kita itu selalu silih berganti. Nah, pikiran yang silih berganti, macam-macam yang dipikirkan ini semuanya itu tidak muncul tiba-tiba. Visualisasinya itu seperti ini. Cita atau pikiran itu seperti daun buah gitu ya. Yang ada pada suatu tanaman, lalu cetasika itu akarnya. Artinya tergantung dari asupan makanan ini, maka cita pun juga akan menjadi baik atau buruk tergantung asupan yang diterima oleh si akar tanam. Begitu pula pikiran tergantung stimulus yang muncul yang terjadi dalam batin. Unsur-unsur batin yang saat itu berkecamuk muncul itu apa, begitu pula cita yang akan muncul. Seperti itu. Jadi hubungan cita dan cetasika itu seperti ini. Jadi saling berkaitan. Cetasika buruk, citanya ya buruk. Cetasika baik, citanya ya. Cetasikanya netral, citanya ya netral. Sampai di poin ini dulu, semoga teman-teman paham ya. Visualisasinya semoga membantu ya. Dan ini pasti akan sibuk sekali karena harian kita pikirannya macam-macam. Berarti cetasikanya ya semakin macam-macam yang muncul. Di antara 52 itu silih berganti gitu loh. Baik buruk, baik buruk, baik buruk. Kecuali teman-teman ya mungkin pas happy, pas senang gitu ya. Uangnya banyak gitu ya. Itu biasanya itu akan baik dan happy terus. Tiba-tiba uang hilang, ya sudah nangis, buruk terus ngumpat-ngumpat marah-marah jengkel gitu. Itu pikiran, fluktuasi pikiran manusia antara cita dan cetasika hubungannya seperti itu. Sekali lagi cita tidak muncul tiba-tiba ya teman-teman ya. Cita pasti muncul dengan akar-akar atau unsur-unsur pikirannya yang disebut dengan cetasika. Maka seperti yang ada di buku, nanti teman-teman cek. Cita dan cetasika ini mempunyai 4 unsur yang sama. Eka upada, eka lambana, eka watuka. Jadi ada 4, nanti teman-teman catat. Artinya semuanya ini akan muncul bersama, padam bersama, memakai objek yang sama, menggunakan objek yang sama. Contohnya apa? Saat cita ini memikirkan, cetasika ini hawane itu ngambek gitu ya, maka cita yang muncul juga jelek. Apa? Marah gitu ya, sebel, kecewa, seperti itu. Kalau cetasikanya baik, iya gitu ya. Banyak yang muncul yang baik-baik berarti citanya pikirannya nanti dia akan senang, dia akan happy seperti itu. Dia akan sangat antusias, itu juga hasil dari cetasika yang itu hubungannya seperti itu dulu ya teman-teman ya. Nah, saya bawa ke slide ini teman-teman biar tahu gitu ya, bahwa yang kita bahas di dalam pelajaran abidama kita itu kan bukan sesuatu yang di luar diri dan batin gitu ya. Sebenarnya kan hanya membongkar lebih detail tentang batin dan jasmani kita. Kalau secara umum kan ada teori pancakanda gitu ya, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana, rupa itu jasmani, 4 ini 4 unsur batin. Nah, secara abhidhamma ini dipecah secara lebih detail. Rupa menjadi rupa 28, wedana, sanya, sangkara inilah materi kita hari ini. Wedana, sanya, sangkara ini merupakan cetasika 52. Lalu winyana itu cita 89, 121. Nah, kenapa cetasika dan cita itu saling berhubungan? Karena keduanya membentuk unsur manusia yang disebut unsur batin. Bu, berarti unsur batin itu kompleks, banyak banyak elemennya. Iya, betul. Batin manusia, kalau mungkin dalam agama lain itu konsepnya roh gitu ya, itu bukan sesuatu yang tunggal, single factor gitu ya. Itu bukan. Tetapi sadaran batin manusia itu terdiri dari banyak sekali unsur.
pikiran itu ada 89.121 dan cetasika atau unsur batinnya itu ada 52. Kok banyak teman Bu? Apa iya lah, nanti kita cek saja. 52 ini apa saja? Nanti kita akan terasa gitu ya. Oh iya ya, memang demikian adanya. Kadang saya pun juga punya loh. Tuh. Contohnya apa toh 52 ini? Contohnya ya. Di dalam batin kita itu kita punya unsur semangat. Tetapi kita punya unsur kebalikannya, yaitu tinamida. Jadi kita punya wirya, kita punya tinamida. Ada kalanya kita itu wirya pol gitu ya. Kemarin nih teman-teman kayak mau naik Telomoyo gitu ya. Weh senengnya pol gitu pertama kali gitu ya. Apalagi yang teman-teman dari pantai nggak pernah lihat gunung gitu ya. Wis, pokoknya bangun pagi gitu ya. Wis pakaiannya sudah necis gitu ya. Sudah dapat boncengan, kamera baterainya full buat video, buat foto gitu. Full wirya. Mau ke Telomoyo, tapi ya ampun keesokan harinya ternyata lah buku sih kok tetap masuk toh abidama toh. Lah males bangun gitu ya. Tinamida. Alarmnya nyala apa yang dilakukan? Dipateni gitu ya. Di snooze gitu ya. Atau pokoknya di silent aja ya sudah tidur lagi gitu. Nah, itu tinamidanya yang muncul. Jadi cetasika ini 52 ini munculnya juga bergantian sesuai suasana batin, sesuai mood kita pada saat-saat tertentu. Kadang yang baik-baik yang muncul, kadang yang buruk-buruk yang muncul. Pada saat sesuatu hal yang tidak mengenakan terjadi pada kita, biasanya yang dominan yang buruk-buruk. Ya gitu ya, pada saat kita duduk enak-enak, ada anak lewat, naik motor, knalpotnya brong gitu ya. Buat cetasikannya langsung buruk. Mata saja itu bisa jadi alat untuk ngunek-ngunek ke, ditambahi mu gitu ya. Matamu, rupamu, polamu gitu ya. Pada saat itu yang buruk-buruk yang muncul, dosa yang muncul gitu ya. Irsia yang muncul gitu ya. Rasa dengki yang muncul gitu. Terus padahal sudah dikasih tahu Sang Buddha, jangan karena marah dan benci membuat mengharap orang lain celaka itu sudah tidak digubris ya. Terus kita ya malah syukur gitu. Mugo-mugo tekan ngarep kono tiba. Malah begitu. Jadi itu saat saat seperti itu berarti yang dominan adalah cetasika buruk gitu. Semoga bisa dibayangkan ya teman-teman bahwa di dalam batin kita ini ada banyak gelombang-gelombang pikiran gitu ya. Unsur-unsur pikiran yang itu munculnya silih berganti, baik buruk itu silih berganti. Itu. Semoga paham. Lanjut ya. Nah, ibarat analogi yang lain. Saya analogikan tuh seperti ini. Cita itu bakwan, gambarnya wah enak banget ya. Bakwan anget ada cabenya. Silahkan ambil satu-satu buat sarapan gitu ya. Nah, analoginya yang saya buat tuh seperti ini. Misalnya, citanya itu bakwan, cetasikanya itu berarti unsur-unsur bakwan. Ada kol, ada wortel, ada seledri, ada tepung, ada bawang merah, bawang putih, micin, garam gitu ya. Air nanti diadonin, ada minyak untuk digoreng. Nah, setelah unsur-unsur ini cukup apa ya, memenuhi syarat, maka cita itu muncul. Setelah cetasika ini diramu, adonan bakwan ini diramu, digoreng, jadilah cita. Jadilah bakwan. Begitu pula unsur batin kita. Jadi awalnya ya terpisah-terpisah gitu ya. Ada wiria, ada panya, ada sada, ada sati. Tapi dengan hukum afinitas unsur-unsur batin gitu ya. Pada saat baik ya yang baik yang akan kayak magnetik gitu ya. Akan menggeret unsur-unsur yang lain. Oh dia jadi baik. Begitu pula saat sedang marah itu magnetik batinnya juga bekerja. Unsur yang buruk ini kayak saling menguatkan. Dia akan melengkapi seret gitu ya. Bekerja menimbulkan kemarahan. Menimbulkan kata-kata mengumpat dan lain-lain. Jadi nanti bekerjanya seperti itu. Semoga teman-teman paham dengan visualisasi bakwan. Cita, cetasika hubungannya seperti ini. Jadi bakwan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Ada cetasika-cetasikanya dulu yang mengawali sehingga si bakwan ini muncul. Sehingga cita ini muncul. Paham ya teman-teman ya? Nah, begitu pula soto contohnya. Soto ini nggak tiba-tiba ada soto, nggak ujuk-ujuk ada soto. Ada proses yang mendahului, yaitu proses batin
yang disebut kumpulan berbagai cetasika. Ada berbagai macam bumbu soto di sini, ada jeruk nipis, ada lain-lain, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe gitu ya. Ada merica, ada ketumbar sedikit. Nah, setelah ini diproses, menghasilkanlah yang namanya soto, menghasilkan cita. Gitu. Semoga dua visualisasi makanan ini masuk itu ya teman-teman ya. Daripada saya visualisasinya mobil dengan berbagai onderdilnya gitu ya. Ada bemper, ada apa ya. Kita makanan saja lah main semangat gitu ya. Yang belum sarapan tambah ngeleh, Bu. Ya, itu teman-teman. Semoga paham ya, ini hubungan cita dan cetasika. Dan ini juga memang diselidiki secara sains pun juga make sense, masuk akal gitu. Jadi pikiran misalnya istilah kerennya sekarang kan pikiran burn out, pikiran boring, pikiran malas itu juga bukan tiba-tiba muncul. Tetapi dari faktor tempat kerja, pekerjaan, yang dilihat tuh hanya monoton, hanya HP, hanya laptop kerja, seperti itu. Itu membentuk yang namanya burnout. Itu berarti cetasikanya yang buruk-buruk-buruk, yang males-males-males, itu menjadi satu menimbulkan cita yang buruk, yaitu cita yang malas. Istilah kerennya adalah burnout tadi. BURNOUT gitu ya nulisnya ya, burnout gitu. Itu. Nah, ini juga visualisasi artinya gini. Saat yang dominan itu happy, pikiran yang muncul happy, berarti unsur-unsur kecilnya itu pendukungnya itu yang happy itu muncul. Saat kita merasa damai, merasa positif, optimis ini yang positif-positif ya. Itu juga dibutuhkan unsur-unsur batin yang positif yang baik. Artinya apa? Nah, PR selanjutnya kalau dari materi cita tadi, saya naik dulu ya. Kalau dari materi cita ini kita tahu bahwa pikiran kita harus bertumbuh. Teman-teman mulai sekarang juga ya pikirannya bertumbuh. Menghadapi tugas, menghadapi organisasi, menghadapi Karang Taruna. Sekarang pikiran teman-teman itu urip gitu loh. Di rapat Karang Taruna bukan hanya dia main HP gitu ya, ngersii kuku, ngutek-ngutek kuku gitu loh. Kadang kan ada anak muda model sekarang seperti itu. Siapa yang mau memberikan ide diam? Bukan lagi seperti itu. Teman-teman sudah beda level. Teman-teman di rapat Patria, di rapat organisasi pemuda wiharanya masing-masing, teman-teman yang dari Mahayana, teman-teman yang dari NSI mungkin ya, nama organisasinya kan bukan Patria, teman-teman berikan kontribusi terbaik. Di rapat Karang Taruna juga, pikirannya itu urep. Itu pesan moral dari materi Cita 89121. Lalu pesan moral dari Cetasika 52 apa? Di awal ini saya sampaikan ya, artinya pesan moralnya kita itu kalau bisa selalu menghidupkan, memunculkan, mengembangkan cetasika yang baik-baik. Ya cetasika buruk tetap ada, kita manusia biasa ya. Kita marah juga masih bisa marah, tetapi marahnya itu tidak kebablasan gitu loh. Marah ono yo dari pagi sampai sore enggak sembuh-sembuh, enggak mau bertutur sapa sama temennya, masih dilanjutkan hari esoknya. Belum puas masih dilanjutkan hari ketiga. Lah marah kok berhari-hari, itu sangat tidak apa ya? Sangat tidak sehat buat pikiran. Itu pupuk-pupuk jelek buat pikirannya. Itu bukan pupuk ya, tapi itu kayak virus bagi pikiran. Pikirannya itu menjadi kerapuh nanti. Artinya seperti itu. Jadi masih boleh marah, silakan marah, tetapi jangan kebablasan. Boleh jengkel, silakan jengkel. Kita masih manusia biasa, tapi juga tidak over, tidak kebablasan gitu. Jengkel ya jengkel, tapi setelah itu ya sudah selesai. Bukan berarti ya syukur, syukur bro. Nah kalau saya kan sudah tidak marah dan tidak jengkel, bagus sekali gitu ya. Ya memang ending yang diharapkan tuh seperti itu, sudah tidak marah, tidak jengkel gitu, menjadi orang yang damai, baik hati, suka menabung, tidak sombong gitu ya. Ya, itu kan sangat ideal sekali. Tapi kalaupun misalnya kita tahu kita marah gitu ya, ya minimal kita tahu kita marah dan marahnya tidak kebablasan. Kita tahu ini tidak baik, unsur-unsur yang bikin marah ini segera direduksi, segera dikurangi. Kita munculkan unsur-unsur batin, cetasika yang baik, supaya mood kita berganti menjadi baik. Seperti itu. Itu pesan moral dari materi yang cetasika 52. Selalu berpikiran positif gitu ya. Karena apa? Karena pikiran positif itu banyak nilai kekuatannya itu. Ada happy, merasa termotivasi gitu ya, merasa bahagia,
punya daya imajinasi yang banyak, optimis, bisa membuat keputusan, merasa kuat, merasa encourage itu, merasa terdorong gitu loh. Kita itu ayo gitu, cepet gitu. Kita mau panen, ayo gitu. Kita mau panen bawang merah adik-adik, mari kita kerja bakti. Rasanya selungkrah, lumruh itu beda. Itu bukan think positif, itu negatif. Energinya juga negatif. Itu pesan moral di awal saya sampaikan ya. Kenapa kita membahas ini arahnya itu seperti itu. Supaya teman-teman tahu. Tahu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang hmm, growth mindset itu hasil dari Cita 89121 dan selalu pikiran dan energinya itu positif. Hasil dari Cetasika 52. Nah, ini juga apa ya? Bagan kombinasi gitu antara cita dan cetasika ini melanjutkan yang ini. Jadi cita itu adalah akibat, cetasika itu sebabnya gitu ya. Nah ini bagannya, saya buat bagan seperti ini untuk memberikan contoh gitu ya. Contoh bagaimana loba mula cita itu kemarin kan cita. Terus Bu, kalau itu adalah cita, berarti unsur loba mula cita apa? Cetasikanya apa saja? Cetasikanya ini, ada moha, ada mana, ada diti, gitu ya. Dan lain-lain bisa menyertai. Yang buruk-buruk. Begitu pula dosa mula cita, penyertanya apa? Ada dosa, ada patiga, ada moha. Kalau moha sendiri yang muncul, dia apa yang menyertai? Ada moha, ada udaca, ada wicikica gitu ya. Jadi eh, segala cita yang muncul di baliknya itu ada cetasika yang melatar belakangi menjadi akar kemunculan cita-cita tersebut, pikiran-pikiran tersebut. Begitu. Paham ya teman-teman ya? Bu, kalau ini berarti semuanya 89121 ada unsurnya semua, betul. Tapi ini saya ambil tiga saja yang paling mudah. Karena nanti kan akan kita bahas selanjutnya. Setiap pikiran itu nanti cita sika yang cocok apa saja itu materi selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang situasi nyatanya. Melihat seseorang dengan iri hati, itu citanya kan loba mula cita masuk kategorinya. Cetasika yang menyertai apa? Nah, sudah ada di sampingnya. Begitu pula situasi-situasi yang lain ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi ada cetasika atau unsur-unsur batin yang mendorong atau bermagnetik apa ya? Berstimulus, berkaitan, bergandengan lalu memunculkan cita tertentu. Seperti itu. Jadi setiap situasi di dalam pikiran di dalam ucapan, di dalam perbuatan itu ada unsur batin yang melatar belakanginya. Di antara 52. Dan hukumnya itu akan seperti ini. Jadi ini bagian hubungan antara cita dan cetasika. Biasanya ini UAS juga saya keluarkan ya teman-teman. Teman-teman cek, pahami, catat gitu ya. Misalnya itu begini. Aku salah cita pikiran buruk pikiran kelas 1 tuh jumlahnya 12. Berarti dia ini pasangannya sama apa? Pasangannya sama aku salah cetasika. Begitu pula pikiran nomor 3 dan seterusnya itu kan pikiran baik semua. Berarti dia pasti bersekutu dengan sobannya cetasika. Cetasika yang baik-baik. Nah, teman-teman, mulai dari slide ini teman-teman catat yang untuk nomor 1. Sabacita Sadarana Cetasika jumlahnya 7 ini apa keistimewaan dia? Nomor 1 ini sabacita. Saba itu dari kata kayak sabe sata dia. Semua makhluk. Sabacita semua cita mengikuti. Nah, diikuti oleh cetasika 7 ini artinya 7 ini cetasika nomor 1 ini panahnya ke semua. Kepikiran nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah cetasika universal. Cetasika yang mengikuti semua jenis pikiran itu namanya sabacita. Sabacita sadarana cetasika yang jumlahnya 7. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya juga. Jadi ada cetasika yang bersekutu secara universal mengikuti semua cita dan ada yang bersekutu secara kualifikasi yang cocok saja. Contohnya aku salah cita, dia hanya bersekutu dengan aku salah cita. Sorry, aku salah cetasika hanya bersekutu dengan aku salah cita.
Sobanya cetasika, sobanya itu indah baik. Dia hanya bersekutu dengan cita yang baik-baik saja. Nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 6. Sebagian juga dengan nomor 2 karena ahituka cita ini kan perbuatan baik yang tanpa pengertian. Nah, ini adalah cetasika yang bersekutu secara kualitatif. Maksudnya secara kualitas dia cocok, dia bersekutu. Aku salah cita nggak mungkin bersekutu dengan nomor 2 dan seterusnya. Begitu pula nomor 4, sobanya cetasika, dia bersekutu secara kualitatif dengan yang baik-baik saja. Sobanya cetasika tidak mungkin bersekutu dengan cita nomor 1, cita yang buruk. Beda sama nomor 1. Sabacita sadarana cetasika 7 ini, dia sifatnya universal, maka dia bersekutu dengan semuanya. Kalau dibuat panah, dia panahnya ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ke semuanya. Gitu. Sudah, tarik nafas dulu, ini bagannya. Kita lanjut dulu, kalau nanti mau teman-teman catat, berarti teman-teman nanti tarik video saya ke menit yang ini ya, ke video yang penjelasan bagan cita dan cetasika. Itu. Lalu, nah, kita akan lanjut dulu. Hari ini kita akan melihat 52 cetasika itu apa saja untuk dasar kita membahas ke materi selanjutnya besok supaya teman-teman tahu. 7 sabacita, sadharana cetasika yang cetasika universal ini kan 7 itu apa saja? Teman-teman catat. Lalu bahasa Pali dan juga Indonesianya supaya kita tahu dulu secara nama. Jadi unsur batin ini tuh ada di dalam batin kita. Kita punya unsur batin yang namanya pasak, kontak. Jadi setiap ada segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan 5 indera, pada saat kita tidak tidur ya, selalu kita ini menangkap. Kita lewat suatu tempat ya, mata kita selalu menangkap apa yang dilihatnya. Telinga kita juga selalu menangkap dari stimulus suara apapun yang bisa kita dengar. Begitu pula indera yang lain. Jadi kita ini memang punya unsur batin untuk selalu nangkap, untuk selalu kontak gitu ya. Recepting, menerima gitu ya. Awan juga kita lihat daun apa gitu. Jadi walaupun kita nggak sengaja mau melihatnya, tapi kalau kita lewat melihat sesuatu ya itu akan kita lihat lewat mata. Selama mata kita melek gitu ya. Itu. Begitu pula suara. Pada saat teman-teman di kelas ini mungkin kan ada truk lewat. Apakah kita punya niat mau mendengarkan suara truk? Tidak, tapi karena truknya lewat, telinga kita punya kesadaran recepting. Jadi otomatis dia mendengar suara truk yang lewat. Bahkan kalau duduk di kelas yang dekatnya SD itu ya, di atasnya ruang SD, kita tidak ingin mendengarkan bel dari SD berbunyi. Tetapi pada saat belnya berbunyi ya karena telinga kita punya kemampuan recepting gitu ya, receiving gitu ya. Ya akhirnya telinga kita mendengar suara bel dari SD. Itu namanya kemampuan atau unsur batin kontak, pasa. Selanjutnya unsur batin perasaan. Ya, pasti punya ya. Wes macam-macam perasaan ini. Perasaan ini dibagi secara garis besar ada perasaan yang secara apa ya, stimulusnya dari fisik dan stimulusnya dari batin. Perasaan yang stimulusnya dari fisik, sakit gigi, namanya domanasa, gitu ya. Sorry, yang dari gigi sakit gigi namanya duka. Kalau yang sakit hati karena putus cinta namanya domanasa. Bahagia karena jasmani, makan sebuah seger gitu ya. Itu namanya suka. Kalau perasaan senang, bahagia karena jatuh cinta namanya somanasa. Jadi suka duka itu perasaan yang didasari pada stimulus fisik. Somanasa, domanasa itu perasaan yang stimulusnya karena lebih ke pintu batin, batinnya. Seperti itu. Itu nanti kita bahas lanjutan. Saya ya garis besar dulu ya teman-teman. Terus sanya itu persepsi. Sudah tahu ya, kemarin sudah saya bocori contohnya gitu ya. Persepsi tentang sampo, sabun, partai politik gitu ya. Sekarang yang tren kan persepsi kita tentang Pak Menkyu gitu. Pak Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Nah, persepsinya macam-macam. Ada yang suka sama beliau. Wah, senang. Ini gaya koboi nih Pak Menterinya. Uangnya yang nggak benar ditarik. Uangnya yang mengendap disalurkan gitu kan. Uang yang mengendap di daerah-daerah itu di provinsi-provinsi ditarik gitu ya.
Mungkin para gubernur jadi tidak senang itulah. Piye no, saya belum siap. Loh ini sudah November akhir tahun, uangnya nggak kepake sini, tak tarik gitu ya. Tak lempar ke tempat lain yang siap menjalankan program. Itu gayanya Pak Menteri Purbaya. Akhirnya banyak orang yang punya persepsi macam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Contoh gitu ya. Kita punya cetana, ya pasti ya. Semuanya kita menggunakan cetana. Bahkan mau bangun tidur pun itu kalau nggak ada cetana bangun ya nggak bangun-bangun. Narik selimut maneh teman-teman. Lalu Eka Gata, Eka satu Gata itu poin, one poin. Kita punya unsur batin untuk memusatkan pikiran, untuk bisa berkonsentrasi. Jangan beralasan, Bu, saya ini memang sulit berkonsentrasi. Tidak. Semua orang punya Eka Gata, tinggal mau dilatih apa tidak. Punya Jiwitindriya, jelas ya. Nek enggak punya Jiwitindriya, kita wes ora iso napas ini, teman-teman. Jadi ini unsur kehidupan gitu ya. Kehidupan fisik, kehidupan batiniah gitu. Jadi kita punya Jiwitindriya. Lalu kita punya manasikara, unsur perhatian. Nah, tujuh ini universal. Tujuh ini nanti kita bahas lanjutan ya. Tujuh ini muncul di pikiran baik maupun pikiran buruk. Pikiran baik kontak kok bisa Bu di pikiran buruk muncul. Nah kita kalau mau mencuri itu juga kita butuh kontak ya. Kita lihat tuh manggane, mana yang mateng, mana yang mentah. Kita butuh kontak mata. Yang dipilih, yang dicuri ya mangga yang mateng. Mosok kita ya tidak pintar nyuri mangga yang masih muda dan mentah lah buat apa? Nggak enak dimakan. Contohnya begitu. Begitu pula saat mau berdana. Loh, teman-teman kan yang gunakan kontak kita yang kita bahas mata dulu ya. Ya teman-teman gunakan tomatane, milih duit gitu ya. Merah-merah, biru-biru, hijau-hijau, ungu-ungu atau coklat-coklat gitu. Tahu kan, merah 100.000, biru 50.000, hijau 20.000, ungu 10.000, coklat 5.000 gitu kan. Terus teman-teman dananya yang mana gitu. Piye to buang namanya mahasiswa itu dananya ya jelas, coklat gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting kan berdana, yang penting kan niatnya. Nah, saat mau berdana milih uang, memasukkan uang ke amplop, menaruhnya nanti ke kotak dana, memasukkannya, menyerahkannya itu kan semuanya butuh kontak. Itu contoh ya, dan seterusnya. Ini 7 dilanjutkan Pakinaka 6. Ini hanya bersekutu dengan yang cocok. Ini ibaratnya orang Pakinaka itu pilih-pilih. Jadi kalau kita hidup bersosialisasi dengan orang, ya apa ya, ya kadang ini sih malakama. Kalau nggak pilih-pilih, iya ya Bu, zaman sekarang kalau nggak hati-hati nanti ternyata dia penipu, ya boleh. Pilih-pilih tapi jangan kebangetan, jangan rasis. Nah, itu ya boleh. Karena kan kita pun diajarkan Sang Buddha untuk bersekutu dengan yang bijaksana saja, gitu ya. Pandita, Nancasewana, bersekutulah dengan orang-orang yang bijak. Itu seperti Pakinaka, dia itu milih-milih. Tapi nggak boleh rasis, milih teman, milih apa nggak boleh. Kamu dari mana? Temanggung. Oh, Raiso, aku Banyumasan. Ya, nggak boleh gitu ya. Itu namanya sudah kesukuan, nggak boleh. Nah, itu Pakinaka itu artinya dia bersekutu dengan yang cocok saja. Nanti ya kita akan bahas selanjutnya. Atau yang paling gampang begini, Witaka Wicara. Teman-teman tahu kan? Witaka Wicara Piti. Di sini contoh yang gampang. Berkaitan dengan jana. Witaka bersekutu dengan jana apa? Hanya dengan jana satu. Witaka sudah tidak bersekutu dengan jana dua dan seterusnya. Itu yang disebut Pakinaka bersekutu dengan yang cocok. Paham ya? Wicara dia bersekutu dengan jana berapa? Jana satu, jana dua tok. Jana 3, 4, 5 sudah tidak ada wicara. Wicara sudah tidak bersekutu dengan jana 3, 4, dan 5. Begitu pula piti. Piti hanya bersekutu dengan jana 1, 2, 3 saja. Jana 4 piti sudah tidak muncul, apalagi di jana 5. Seperti itu. Ini Pakinaka Cetasika jumlahnya 6. Dan kita punya aku salah cetasika. Unsur batin buruk kita punya jumlahnya ada 14. Ini muncul bergantian. Berebut untuk muncul. Kadang dia juga berlomba-lomba. Dia pengen ngalah no cetasika yang sobanya yang baik. Moha kita punya ya. Suka ngayal, ketidaktahuan, bodoh, ngalamun, cuek gitu ya. Sakarpe, jidor, bahasa Temanggung, bahasa Sumawono. Ya, sudah itu moha. Ayo toh gini dia itu anaknya lagi sakit gini 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 mari kita tengok kita iuran gini 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 gitu. Jidor, luweh gitu ya. Itu moha. Contoh dalam keseharian gampangannya seperti itu. Atau dikandani orang tua nih, kamu ini loh nak
Nang gini dalam hatinya luweh ngomong iki mentang-mentang jadi orang tua gitu ya. Ngatur anak sakarepe dhewe ya. Ngumpat di dalam hati itu moha teman-teman, hati-hati. Lalu ada akhirika tak punya rasa malu gitu ya. Kurang ajar dan seterusnya. Pokoknya ini ketahuan ngerokok ya ndak malu. Ketahuan nyuri uang ya ndak malu gitu loh. Ketahuan nyolong ayamnya tonggone ya ndak malu. Besok nyolong lagi. Lah itu namanya punya akhirika. Anotapa tidak tahu takut akibat perbuatan salah. Terus sembrono menyepelekan gitu ya. Anotapa itu sudah tidak ada rasa takut. Kamu nanti ya kalau begini-begini nanti nah masuk neraka setelah mati. Ah, luweh gitu lah. Ini bersekutu dengan moha tadi. Neraka ya nerakaku dhewe, so tak tanggung-tanggung dhewe. Lah model orang seperti ini itu akhirika anotapa moha ini sudah kuat. Lalu punya udaca kegelisahan, gelisah terus, ragu-ragu terus, suruh belajar ya gelisah, ragu-ragu gitu ya. Dan ada loba, ada diti, ada mana, ada kesombongan ya. Itu kita juga punya unsur itu kan. Kadang muncul juga kan. Iki loh semester satu gitu. Kadang seperti itu. Terus kita punya dosa, unsur dosa, kita punya unsur isa, iri hati cemburu gitu ya. Tahu tetangga ini bangun apa, wah kita juga, raiso gitu, aku yang kudu bangun ini. Tetangga ini pasang keramik, kita pasang keramik. Tetangga ini dibongkar pakai granit, kita dibongkar pakai granit gitu ya. Wes, tau wes ini isa, kita punya isa. Lalu ada macaria itu egois. Kita punya kukuca, unsur tinamida. Ini yang sering mengintai kita di pagi hari. Ini yang mengintai kita pada saat kita mau belajar gitu ya. Kalau scroll itu kita scroll Reels, YouTube dan lain-lain TikTok itu 1 jam nggak terasa. Teman-teman baca 1 jam, berdapat 5 halaman, rasanya itu kayak setengah jaman sendiri gitu loh. Waduh, itu sudah masa setengah abad ya, sorry masnya. Jadi itu sudah lama sekali kalau baca, kalau scroll tidak terasa. Siapa yang membuat membisiki seperti itu? Gak usah baca, malah ngapain capek-capek. Kalau nanti ada soal ChatGPT saja, Google Gemini gitu ya. Nah itu yang membisiki adalah Siti Namida. Dan kita punya Wicikica. Jadi ini 14 ini yang buruk-buruk. Jumlahnya memang 14, tetapi apa ya? Dia sangat licik. Dia berusaha menemukan celah untuk muncul seperti itu. Untuk mengalahkan 25 unsur yang baik. Jadi teman-teman jangan khawatir. Yang buruknya cuma 14. Kita punya 25 kekuatan batin yang baik. Yang ini bisa kita latih terus untuk muncul gitu ya. Sada sati hiri otapan dan seterusnya, lihat ini yang baik-baik. Saya mau ngomong yang ini teman-teman, ada yang namanya kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata dan seterusnya. Ini gini. Jadi ini hubungan antara batin dan jasmani sangat terlihat di sini. Kalau jasmani itu tenang, batin juga tenang. Kaya pasadi, cita pasadi bisa muncul. Kalau kayak lahuta muncul, cita lahuta muncul, itu kadang tubuh itu kan kita merasa wabot itu lahutannya nggak muncul. Tapi kalau kita merasa sat set gitu ya, masa ya sat resek semuanya itu cepet nyapu ngepel sat set itu kita punya kaya lahuta karena apa? Cita lahutanya juga akan muncul. Jadi jika kaya lahuta cita lahuta muncul bergabung itu kita menjadi sat set. Begitu pula yang muduta. Muduta itu menyesuaikan diri. Jadi kita akan mudah menyesuaikan. Oh, kita ke tempatnya teman yang lagi sakit, kita juga masuk kita apa ya menengok mamanya teman kita yang sakit, kita di sana malah ngakak-ngakak, hahaha, nggak mungkin. Pikiran kita itu langsung mengikuti chemistry-nya yang ada di rumah itu. Oh, chemistry-nya kok lagi ya merenung tentang sakit, lagi berdiskusi tentang pengobatan, kita pun chemistry kita akan terbawa ke sana. Jadi elastisitas mudita ini adalah kita mudah menyesuaikan dengan chemistry lingkungan kita. Pada saat chemistry-nya baik, kita juga akan ikut baik. Bukan di chemistry-nya yang kita datang di teman ulang tahun malah cegadul gitu ya, cemberut. Nah, enggak seperti itu. Itu kita enggak punya kaya mudita, cita mudita. Lalu kamanyata, cita kamanyata juga ini hampir sama dengan mudita. Jadi penyesuaian. Terus pagunata. Kayak pagunata, cita pagunata di sini keahlian lebih ke kemampuan. Jadi kita ini mampu. Teman-teman tolong ya hafalkan 9 kali 1 sampai dengan 9 kali 10 dalam waktu 5 menit.
Malah nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu anak-anak bimbel di tempat saya. Kalau 5 menit oleh gitu 10 gitu ya. Bisa, kalian bisa dalam waktu 5 menit. Hasilnya berapa itu dibuat urutan dari 1 sampai 10 saya bilang. Dari 9, 18, 27 gitu ya. 36, 45 dan seterusnya. Ayo dihafalnya gitu. Itu namanya melatih pagunata. Melatih kemampuan, keahlian pikiran dan keahlian fisik. Itu akan saling berkaitan. Nah, ini saling berpasang-pasangan seperti ini nulisnya gampang ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang ini kemampuan batin dan jasmani yang saling berkaitan. Tenang, gesit, elastis, menyesuaikan diri dan mampu gitu. Ini nanti dicatat karena tugas hari ini 6 pasang. Ditambah uju kata itu kelurusan ini juga penting. Teman-teman kalau ditanya itu orang enggak menggok gitu loh. Ditanya orang tuane, Nang uangnya masih berapa? 5.000. Itu ya bener 5.000. Bukannya uangnya 5.000, ditanya Nang uangnya masih berapa? Terus pikirannya menggok dulu. Waduh nek tak sauri 5.000 ora dikek ini habis. Nah itu pikirannya menggok. Itu enggak boleh. Batin itu punya unsur lurus. Dan ini yang wah, apa ya? Melihat dunia korupsi sekarang ini yang mahal sekali. Kemampuan melakukan uju kata, kemampuan lurus dan jujur ini yang sangat mahal. Jadi sukanya pada bengkok-bengkok, uangnya ada berapa nggak mau jujur. Misalnya ya kayak Pak Menteri kembali ke Menteri Perbaya, dia kan tanya, halo ini BUMN ini laporannya gimana? Jujur saja sama saya nggak mau lurus, nggak mau jujur, laporannya dibuat bengkok. Itu. Dan ini unsur mahal. Ini kalau bisa teman-teman bangun ya. Kantin kejujuran kita, walaupun kecil kita bangun. Teman-teman latih pikirannya supaya uju kata, jujur, lurus. Ditanya apa-apa jawabannya jujur dan lurus. Tidak usah bengkok-bengkok. Karena unsur uju kata ini memang perlu dilatih. Kalau teman-teman tahu ceritanya di YouTube atau di mana gitu ya, kayak negara seperti Jepang, apa itu kan mereka melatih uju kata anak-anak itu dari kecil. Maka setelah dewasa pun jadi pejabat juga banyak yang uju kata, banyak yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Jadi ada 6 ya. 6 yang unsur batin berpasangan ini, nanti teman-teman catat. Lalu kita juga punya unsur yang baik-baik. Ini bagian dari jalan mulia berunsur 8. Kita punya unsur sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Kita ini punya unsur manusia besar loh. Kita juga bisa berbicara benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Lalu kita ke terakhir kita punya karuna, punya mudita dan yang terakhir itu kita punya panya. Nanti teman-teman catat ya, kebijaksanaan. Jadi totalnya ada 52 cetasika dan itu yang menjadi tugas teman-teman hari ini. Teman-teman pahami hubungan cita dan cetasika seperti yang telah berusaha saya sampaikan kepada teman-teman. Sambil teman-teman cek di buku. Terus tugasnya hari ini untuk mengawali pertemuan selanjutnya supaya nanti teman-teman tahu 52 itu apa saja. Maka tugas hari ini adalah mencatat 52 cetasika itu apa saja. Itu tugas hari ini dan dari 52 itu kita bagi menjadi kelompok besar, ini masuk materi minggu depan. Kita bagi menjadi 13 unsur universal dan semi universal, huruf ada 14, baik ada 25. Kita jumlahkan. Universal dan semi universal ada 7 ditambah 6 jumlahnya 13. Unsur batin buruk ada 14, ketemunya 27. Unsur batin baik ada 25. 27 tambah 25 ketemunya 52. Nah, sambil mengawali slide yang besok gitu ya teman-teman. Ini dipahami dulu ini untuk mengawali materi selanjutnya maksudnya seperti itu. Tugas hari ini teman-teman catat cetasika 52 di foto. Kan itu nggak cukup selembar. Foto 3 foto dijadikan satu file PDF bisa ya teman-teman ya. Supaya saya ngoreksinya gampang. Tidak satu anak kirim 3 foto nanti kebanyakan foto. Jadi 3 foto dijadikan satu. Pakai cam scanner gitu boleh nanti kirimnya ke PDF. Kasih nama. Kadang teman-teman kalau kirim tugas yang semester berapa itu ya, PPT-nya itu udah dikasih nama, wes PP-nya malah namanya vintage. Namanya apa? Itu nama apa ya? Nama program, nama desain yang mereka ambil dari internet terus dikirim apa adanya. Jangan, teman-teman nanti tulis tangan, pakai latihan pakai cam scanner, di scan, jadikan satu file PDF, kirim ke saya, kasih nama. Tugas hari ini mencatat 52 cetasika.
Gitu, tetap semangat teman-teman. Ini slide untuk menyambungkan materi hari ini dengan minggu depan. Demikian, semoga teman-teman tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Hari ini saya akhiri. Selamat pagi, Nak Budaya.